Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Zona Dakwah 212. Di video kali ini kita akan membahas tips menjaga kesehatan ala Rasulullah. Berikut penjelasannya. Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap fit dan rentan akan penyakit. Simak apa saja sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kesehatan. Beliau selalu mengajarkan kita akan hidup sehat, mengajari kita adab untuk makan, minum, tidur, mandi, dan termasuk juga berolahraga. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang makan dan minum. Mulai dari adab dan cara makan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama, mengucapkan bismillah dan membaca doa makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan dan secukupnya dan tidak berlebihan. Yang ketiga, berwudu sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, duduk saat makan, tidak bersandar ataupun berdiri. Yang kelima, tidak mencela makanan. Yang keenam, dianjurkan untuk makan bersama-sama. Yang ketujuh, tidak meniup makanan. Dan masih banyak yang lainnya. Baginda Rasul tidak pernah menyia-nyiakan setiap hidangan yang beliau santam. Ada hadis yang meriwayatkan, Rasulullah SAW itu makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2032 dan lainnya. Rasul SAW selalu menganjurkan umatnya untuk makan secukupnya dan menghindari perilaku boros atau serakah. Tidak hanya itu, Rasul juga menyebutkan bahwa perut atau lambung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sepertiga untuk udara, lalu sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hendaklah kamu makan, minum, berpakaian, dan bersedekah dengan tidak berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sikap berlebihan termasuk berlebihan dalam makan harus dihindari. Sebenarnya kekenyangan tidak menyehatkan, memberatkan tubuh, mengurangi kecerdasan, menyebabkan ngantuk dan tidur lebih banyak, serta melemahkan seseorang untuk beribadah. Rasulullah SAW juga mempunyai tata cara dalam minum. Yang pertama niat, yang kedua membaca doa, yang ketiga tidak meniup minuman dan tidak bernafas saat minum, yang keempat minum dengan tangan kanan, lalu yang terakhir Rasul SAW melarang kita meminum sambil berdiri dan meminum langsung dari sebuah teko atau ceret. Semoga sunnah Rasul dalam menikmati hidangan ini bisa kita jadikan contoh di kehidupan kita sehari-hari. Nikmat dan berkah masih di tema menjaga kesehatan ala Rasulullah. Kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu sunnah Rasul dalam menjaga kesehatan dalam hal berolahraga. Kali ini kita akan membahas khusus untuk olahraga yang tidak perlu menggunakan alat. Yang pertama adalah jalan cepat. Berjalan adalah rutinitas Rasulullah. Beliau terbiasa jalan kaki kemanapun, seperti ke masjid, pasar, atau berkunjung ke rumah sahabat. Beliau berjalan begitu cepat, bahkan cara berjalan Nabi dalam hadis disebutkan seolah-olah berjalan dalam jalan menurun, sehingga para sahabat perlu bersusah payah untuk mengikuti langkah beliau. Tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipat untuknya. Sungguh, kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedang Rasulullah tidak memperdulikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, lari. Lari adalah salah satu olahraga paling praktis dan mudah. Bahkan menurut survei, mereka yang menyempatkan berlari sebelum bekerja melakukan lebih sedikit kesalahan dan lebih berkonsentrasi, sehingga bekerja pun jadi lebih produktif. Rasulullah SAW mengiyakan ketika para sahabat ingin mengadakan lomba lari. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukannya dengan istrinya Aisyah. Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW bertanding denganku dan aku menang. Kemudian aku berhenti, sehingga ketika badanku menjadi agak gemuk, Rasulullah SAW bertanding lagi denganku dan ia menang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Olahraga yang ketiga yaitu gulat. Bagaimana halnya olahraga lari, Rasulullah SAW juga pernah melakukan pertandingan gulat. Rasulullah SAW pernah bergulat dengan Rukana, seorang laki-laki yang terkenal kuat. Ulama fikih berpendapat bahwa olahraga gulat diperbolehkan dan tidak menghilangkan kekhusyuan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan lanjutnya umur. Mengingat ketika bergulat, Rasulullah SAW sudah berumur lebih dari 50 tahun. Yang keempat, berenang.
Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah dan berenang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Renang adalah olahraga yang menggerakkan seluruh bagian tubuh, mulai dari kepala hingga ke kaki. Renang sangat baik, terutama untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Selain itu, renang juga baik untuk membantu menstabilkan pernafasan dan olahraga yang cocok untuk program diet. Diperkirakan, kalori tubuh bisa terbakar hingga 24% setelah berenang. Untuk selanjutnya, kita akan membagikan tips tentang olahraga yang menggunakan alat yang digemari oleh Rasul. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang cara makan. Kemudian yang kedua tentang olahraga tanpa menggunakan alat. Nah yang terakhir ini kita akan membahas olahraga sunnah Rasul yang perlu menggunakan alat. Yang pertama adalah memanah. Olahraga memanah membutuhkan ketangkasan dan ketepatan bidikan. Diperlukan fisik yang sangat kuat untuk menarik tali busurnya. Dan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi agar bidikannya tepat sasaran. Dalam ajaran Islam, olahraga memanah bukan hanya hobi atau untuk bercanda, tetapi salah satu bentuk persiapan kita menghadapi musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu sanggup." Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat tersebut sebagai, "Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah." Beliau ucapkan kata-kata itu hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah olahraga anggar. Olahraga anggar pasti tidak asing lagi di telinga, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengenalnya. Padahal anggar sudah dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Habsyah sedang bermain anggar di hadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Biarkanlah mereka itu, wahai Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Olahraga selanjutnya yang disunahkan oleh Rasul adalah pacu kuda. Umar pernah berkata, "Ajarkanlah anak-anakmu berenang dan memanah, dan perintahkanlah mereka supaya melompat di atas punggung kuda." Hadis riwayat Ahmad. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, interaksi yang terjadi dengan kuda juga dapat membuat kuat insting kita terhadap hewan peliharaan. Semoga bisa memberikan semangat kita semua untuk menjaga kesehatan dan menjadikannya sehat adalah gaya hidup. Rasul sudah memberikan contoh nyata yang bisa umatnya lakukan di masa sekarang, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mempunyai inspirasi untuk menjadi individu yang lebih sehat lagi. Nah teman-teman, itu dia tadi tips menjaga kesehatan ala Rasulullah SAW versi Zona Dakwah Channel. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman, saudara atau rekan kerja agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.